Pestor atau keluarga? Pestor. Pestor atau keluarga? Iya, Kenapa Pestor? Ya dengan Pestor tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pasti udah tahu dong. Ini YouTube-nya Papi. Yaps. Di Ngopi Ngobrol bareng Papi. Kenalkan, ini Sam. Aku Samudra, di sini aku sebagai tim kreatif. Aku juga di lini usaha laptop. Ya semua sih sebenarnya, cuman aku lebih ke fokus di laptop ya. Oke, kira-kira ngobrol apa nih kita, Sam? Kita mulai dari mana dulu, Sam? Kayaknya sebelum kita bahas yang jauh-jauh, kita mending ngobrol dulu tentang abang nih. Oke, Jadi Sam. inspirasi buat orang-orang. Oke. Abang kan sekarang di posisi saat ini mungkin banyak orang yang nggak tahu abang bisa berbagi segala macam. Mungkin orangnya itu kayak bisa bahagia, yang orang lihat tuh bahagianya aja. Tapi kan kadang yang harus kita tahu, orang bisa ada di titik bahagia atau sukses itu kan perlu proses ya. Ini proses yang abang capai saat ini itu tuh berjalan secara mulus atau enggak sih bang? Oke. Yang pertama pasti semua ada harganya ya, Sam. Tentu ada hal yang dibayar. Mungkin Sam udah bergabung di sini, Yeah. lihat sebagai seorang pemimpin mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan hal banyak, Iya benar. waktu gitu. Jadi tentunya ada hal yang untuk dibayar. Benar. Dan proses yang cukup panjang juga. Itu benar-benar harus penuh dengan perjuangan. Yeah. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya tentunya semua perjalanan apapun itu nggak ada yang lurus, terus, dan mudah. Oh iya betul. Pastinya banyak hal, tantangan, challenging dalam perjalanannya. Tapi ya semua dinikmati dan alhamdulillah dengan selalu bersyukur sekarang bisa di titik seperti ini, Sam. Alhamdulillah ya bang. Iya. Tapi yang belum banyak orang tahu juga nih bang, abang di proses ada di titik ini tuh instan gak sih bang? Atau menurut abang tuh ada hal-hal fight yang dilalui gak sih sebelum ini tuh? Pasti banyak ya, Sam. Hal yang dilalui, hal yang dihadapin gitu. Karena memang untuk menemukan pribadi yang lebih siap, lebih dewasa, yaitu tentu memang dibutuhkan pengorbanan ya. Jadi memang apa yang dilalui selama ini tuh kalau dikisahkan benar-benar luar biasa, Sam. Sehingga di link Instagramnya dibuat pejuang dari titik terendah. Karena gimana sih bisa bayangin nggak, perjuang dari titik terendah sampai di titik ini pasti lika-likunya banyak banget. Gitu, Sam. Cuman sekarang ini memang lagi bukan zaman dimana kita mau selalu cerita yang sedih, yang drama. Karena orang mau yang realistis saja kan. Nah sekarang kan dunia udah canggih nih, Sam. Jadi ini Papi buat podcast ngobrol bareng Papi ini, yang harapannya teman-teman semua di sini punya kemauan untuk sukses juga. Oh iya betul. Jangan hanya mikirin oh berat deh sehingga nanti mereka putus asa. Ingat, putus asa ini tuh mind trap, jebakan pikiran di mana membuat seseorang itu akhirnya nggak bisa sukses, Sam. Jadi mungkin kita ceritain baik-baiknya aja ya. Oke. Apalagi sekarang kan kita lagi bisnis media nih. Contohnya Sam yang baru bergabung, Iya. ya Papi pingin tunjukin bahwa semuanya bisa loh. Iya. Dan kenapa mesti bukan kamu? Jadi harus kamu yang sukses, harus kamu yang sehat, harus kamu yang kuat, dan harus kamu yang dari sekarang bisa merubah hidupmu. Dan yang penting, kamu adalah seorang pemimpin. Untuk itu, mari angkat derajat kamu dan kamu jadi seorang yang sukses. Ikut bareng Papi dan semuanya. Karena ini ada contoh, Sam, kan bukan Sam aja nih. Ada Minrap juga dong. Iya. Minrap, nah ada dekat juga, Sam. Jadi ini juga contoh ya. Iya. Minrap itu dari usia 17 atau 18 ya, Minrap ya. Udah bergabung, sekarang juga masih muda banget. Dia terbukti udah bisa menginvestasikan dirinya sebagai seorang Minrap. Dan artinya semua orang yang ada sekarang nonton podcast ini juga bisa sukses, Sam. Gitu, termasuk Sam juga. Amin. Dan termasuk nanti teman-teman juga. Podcast ini memang dibuka untuk bisa mensukseskan orang lain. Benar banget ya. Ini podcast ini terbuka buat umum ya. Buat teman-teman yang punya ide kreatif atau apapun itu nih. Misalnya ada planning apa untuk kedepannya, atau misalnya mau kerjasama dengan Pestor, itu bisa langsung datang aja ke Pestor ya. Dan mungkin buat teman-teman yang punya sebuah ide atau apapun itu,
entah itu ide brilian atau sebuah konten kalian yang menarik dan menurut kalian bisa nih dikolaborasiin sama Pestor, bisa langsung datang aja ke Pestor ya. Kita ke masa remaja abang dulu nih. Ini aja cetakan abang bisa ngasilin ya dalam live itu miliaran ya. Iya, dalam luar biasa. pasti abang juga lebih dari itu. Kita pengen tahu nih, di masa muda kan di luar pada nggak tahu ya. Iya. Katanya abang di masa remaja itu udah bisa ngasilin uang sampai miliaran tuh bang. Ya, jadi gini Sam. Jadi di bertambahnya usia dan semakin dewasa ini, jadi menurut aku itu sukses itu bisa mensukseskan orang lain juga. Jadi sekarang ini udah fokusnya bagaimana bisa menggandeng, mengajak orang sebanyak mungkin untuk bisa sukses juga. Tapi bukan hanya teori, bukan hanya yang jual kelas, tapi kita udah bisa buktikan kan, termasuk di TikTok. Kita bisa kemarin hampir 100 miliar lagi ya dalam 1 minggu. Jadi ini benar-benar pencapaian yang luar biasa dan bukan dihasilkan dari kinerja Papi sendiri, tapi termasuk Baby dan tim. Berarti salah satu kunci kemajuan PS Store itu adalah bukan cuman tentang seseorang yang bisa semuanya, tapi mengajak seseorang atau seseorang yang bisa mengajak orang lain untuk ikut bisa semuanya itu. Untuk bisa semuanya. Oke. Makanya kita bangunlah ini bisnis media, termasuk podcast ini. Podcast ini kita dirikan untuk bisa juga nih merangkul teman-teman yang jika memang teman-teman mau promosiin usahanya, Oke. atau teman-teman yang memang mau belajar bagaimana seorang podcaster yang bagus, live streamer yang bagus, seorang afiliator yang bagus. Jadi memang terbuka luas untuk teman-teman dan semuanya gratis. Ya, kita juga nggak ada biaya administrasi dan apapun. Dan nanti kita akan buat di bisnis media kita ini banyak ruang-ruang podcast juga yang bisa digunakan untuk para muda-mudi jika ingin belajar podcast ataupun mau langsung ngasilin podcast yang bagus gitu. Tuh teman-teman, kalian bisa dengar sendiri kan. Kalau zaman dulu kita mau belajar ini itu susah, terus awal-awal muncul di Instagram atau TikTok itu kan Pi, bisa kita dengar sendiri ya. Kadang ada orang yang ngasih ilmu mau sukses nih, tapi ujung-ujungnya jualan kelas segala macam. Di PS Store itu kalian bisa dapetin semuanya secara gratis. Yang penting kalian mau belajar, disiplin dan mau berjuang. Iya. Dan paling penting ya, Sam, ini benar-benar teman-teman itu kalau bukan mereka siapa lagi. Jadi untuk kalau bukan kamu siapa lagi. Jadi untuk itu ini kita bisa tunjukin ya. Untuk hasil komisi aja ya, untuk live TikTok jadi afiliator. Komisi dari afiliator. Ya, ini luar biasa Sam. Coba. Jadi dan ini paling penting tanpa modal ya Sam. Tanpa modal kalian main. Tanpa modal. Dulu jualan kan harus buka toko, beli barang. Itu bisa langsung ditarik Sam. Wih, 1,7 M. Ya. Nah, jadi rencananya Sam, kita juga mau ini nih mengajak teman-teman untuk jadi afiliator. Di mana nanti kita ajarin tuh cara live yang benar. Jadi biar supaya mereka live-nya bagus gitu, hasilnya juga bagus gitu saya. Dan trik-triknya nanti kita kasih tahu bagaimana punya follower yang bagus dan bagaimana supaya konten-kontennya juga bagus gitu. Ya, oke itu. Kalian bisa dapetin semuanya di sini gratis ya. Yang penting kalian mau belajar. Oke. Selain itu ada yang mau aku tanya lagi nih, Bang. Boleh, Sam. Kita bahas soal Abang kan ya, maaf ya, aku dengar-dengar nih bertahan tanpa sosok orang tua tuh. Itu kalau boleh tahu gimana sih Bang ceritanya? Ya, pertama Sam, aku itu emang gak pernah lihat ibu kandung aku, gak pernah. Paras aja emang gak pernah. Jadi aku dari kecil gak pernah dapat kasih sayang dari keluarga lah. Tapi emang aku dari kecil tuh selalu percaya tetap ada yang nuntun aku nih gitu, nuntun aku lah sampai di titik ini ya alhamdulillah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala terus yang menuntun. Makanya apapun keadaannya teman-teman sholat lah, karena sholat itu bukan karena kita atau Allah yang butuh sholat kita sholat, tapi kita yang butuh sholat. Karena sholat itu definisinya bagaimana kita supaya mendapat petunjuk dari Maha Pencipta gitu. Jadi itu benar-benar perjalanan yang cukup panjang. Dari yang gak punya orang tua, ternyata orang tuaku adalah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di titik ini ya tetap sih, apalagi aku pernah itu di remaja bertanya-tanya, surga itu kan di bawah telapak kaki ya. Sementara aku tuh nggak pernah lihat ibu gitu. Tapi ya tentunya dengan doa, dengan aku berusaha menjadi anak yang soleh gitu, aku mudah-mudahan bisa tetap menyiapkan jubah ibuku di surga lah. Amin ya Allah. Ya. Gitu. Amin sih Bang, aku juga pasti yakin ya dengan hal itu, karena bisa kita lihat sendiri lah apa yang dilakuin PS Store itu, apa yang setiap hari atau mungkin di sini ya, terutama di Lenteng Agung, kita kan kadang bagi-bagi sampai jalanan itu
agak macet ya, mungkin karena sebagian warganya kurang bisa dikondisikan. Iya. Ya aku dengan itu sih insya Allah aku juga yakin sih aku ngebantu abang juga buat jadi saksi di akhirat nanti ya. Amin, amin. Ya, karena memang dan katanya harta nggak bisa dibawa mati. Tapi dengan kayak gitu kayaknya itulah cara bisa membawa mati harta gitu sih, Sam. Ya berarti itu salah satu motivasi abang ya untuk selalu terus berbagi gitu. Iya, apalagi kan ya kita tahu dunia sementara kan, Sam. Benar-benar bang. Terus dengan aku yang kerja keras dan dengan apa yang diupayakan ini ya nggak mau sia-sia lah. Ya, kalau bisa kita di dunia jangan sia-sia sehingga mendapatkan akhirat yaitu surga kan gitu. Dan mudah-mudahan di sisa waktunya terus bisa bermanfaat sih saya. Minrap, gimana nih dengan menurut kamu nih di podcast kita yang pertama ini, dan ini insya Allah konsisten dan istiqomah ya. Jadi sehingga kita bisa banyak menambah wawasan orang baru, dunia baru nantinya kayak gitu. Nah, kamu gimana nih menanggapinya kali ini? Aku penasaran sih Bang, tadi kan Abang sempat nyebutin ya kalau podcast ini nanti terbuka untuk siapapun, bisa buat promosiin usaha orang lain juga gitu. Jadi aku penasaran sih Bang, berarti nanti kalau misalnya ada yang mau ikut ke podcast ini, itu bisa langsung datang aja ya ke PSR Lentera gitu. Nah, tapi kita memang lagi bisnis media nih. Iya. Ada memang beberapa ruangan podcast yang memang di kita fasilitasi untuk orang-orang yang memang ingin berkembang di dunia media, bukan hanya podcast, Iya. cara buat konten, cara live gitu. Betul. Memang terbuka buat umum seperti itu. Dan nanti kita buat kelasnya juga lebih dari kuliah sih. Jadi nggak dapatkan di pelajaran kuliah manapun. Dan itu benar-benar gratis. Bahkan kita fasilitasi konsumsi makanan tentunya yang premium gitu, karena memang sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Iya Dan betul. sukses itu ketika bisa mensukseskan orang lain itu sih. Jadi ini benar-benar project untuk pertama kalinya yang mudah-mudahan memang merakyat banget sih. Oke. Gitu. Sama mungkin kayaknya banyak orang penasaran ya Bang. Abang kan kayaknya sangat mementingkan media apalagi untuk kedepannya. Apalagi sekarang kan udah perkembangan zaman AI gitu. Jadi kita juga mungkin kedepannya harus menguasai media. Jadi mungkin pertanyaan dari aku buat mewakilkan teman-teman yang lain mungkin yang lagi berjuang untuk jadi konten kreator dan bisa menggunakan media sosial, gimana sih caranya sosok seorang Putra Siregar bisa eksis di media sosial? Nah, pertama pentingnya ilmu ya. Pondasinya itu penting banget, ilmu. Jadi ilmu ini kita harus paham algoritma, harus paham bagaimana membangun traffic, insight gitu. Dan paling penting juga konsisten and resistant. Ya, jangan sampai isi come isi go. Kadang kita bisa viral, tapi habis itu kita nggak bisa menjaga konsistensinya, sehingga kita ya udah cuman sebentar aja gitu loh. Banyak pastinya, jadi akhirnya terlupakan. Dimana banyak orang yang pingin terkenal kan, gitu. Nah, untuk itu ya kita memang harus ngasih makan Instagram, ngasih makan TikTok, ngasih makan YouTube, ini termasuk podcastnya. Ya, ini juga hampir 3 juta kan subscribernya, tapi karena memang nggak dijalankan lagi, Betul. nggak konsisten ya orang bisa lupa. Makanya inilah bentuk kita supaya adaptif terhadap perubahan, bahwa semua media itu memang harus kita kembangkan dari sekarang. Jangan cuek, nanti ke depannya kita nyesal kalau kita cuek. Jadi nggak ada yang hebat, nggak ada yang spesial, cukup kamu berbeda sih. Iya. Ya, jadi kamu harus menemukan perbedaannya. Misalnya kayak Minrap itu kan ya di Indonesia pasti minoritas ya, karena kan mayoritas kita ya pesek ya nggak sih, kan ini mancung, Minrap gitu. Ya bukan saya, kalian mancung amal. Ngomong ntar dihujat ya. Iya gitu. Jadi ya itu salah satunya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman sekarang pokoknya jangan sampai menganggap dirinya nggak bisa terkenal, nggak bisa sukses. Semuanya bisa kok, semua punya kesempatan yang sama. Dan kenapa bukan kamu yang sukses? Kenapa bukan kamu yang sehat? Kenapa bukan kamu yang kuat? Dan kenapa bukan kamu yang tumbuh pesat gitu sih. Jadi Yang paling penting teman-teman mulai dulu aja. mulai dulu aja. Nah ini kita lihat nih mulainya di toko. Betul. Kita mulai aja dulu gitu, nggak apa-apa. Nanti selepas ini mau banyak yang nonton, mau enggak, nggak apa-apa, mulai dulu. Tapi sembari kita perbaiki terus Betul. kualitas podcastnya, kualitas tampilannya, Inovasi lain juga. inovasinya, literasinya, wawasannya, pembahasannya. Ya sedikitnya kan pasti harus ada something special atau yang different di podcast kita. Ya itulah makanya untuk sementara kita yang berbeda ini terbuka buat umum. Jadi bukan hanya orang tertentu yang bisa merasakan duduk di podcast. Semuanya bisa punya kesempatan yang sama
Dan mudah-mudahan memang sesuai tagline-nya, ingat HP, ingat investor, HP pejabat harga Nggak merakyat. gitu. Masuk dia. Gitu ya. Yang paling aku tanggapi dari podcast ini sih Bang ya, jangan jadi orang biasa. Jadilah orang yang berbeda. Kalau berjuanglah untuk jadi orang yang luar biasa gitu. Jadi jangan biasa-biasa aja. Ya karena jadi orang biasa itu dosa besar kan. Betul. Nah, jadi orang biasa itu bisa jadi menyusahkan orang lain. Betul. Itu makanya kita harus berbeda. Karena sukses itu nggak mesti kamu istimewa kok, cukup kamu berbeda. Gitu. Iya. Jadi kalau kalian udah bisa jadi luar biasa, bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Paling kalau jadi orang biasa bahkan sering malah nyusahin kan. Iya. Dan ada yang mau aku tanya ini Bang, Oke, tentang konten dulu kita ya Bang. boleh. Ini kan mungkin di luar sana masih banyak orang yang masih malu gitu untuk mulai konten. Ataupun orang-orang tuh masih pada kayak mikir, aduh gue ketinggalan gak ya nih mulai konten. Menurut Abang ada gak sih motivasi buat mereka, terutama buat cowok-cowok nih, mungkin bahasanya harus lebih kasar lagi, tamparan nih, supaya mereka mau mulai konten atau mulai mempelajari sosial media. Nah, kita harus paham ya bahwa kita ini diciptakan ya di pendidikan sama 12 tahun itu benar-benar seperti seorang buruh aja. Bagaimana kita sekolah, tamat sekolah untuk kerja, tapi bukan bagaimana supaya membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi kalau kamu nggak ngonten dari sekarang atau kamu nggak melek tentang AI, tentang digital, tentang perkembangan zaman, tidak adaptif dengan perubahan, kalau kamu cuek, nanti kedepannya kamu yang nyesal, malah kamu yang bagian dari orang-orang yang teriak butuh pekerjaan, kami pengangguran gitu. Jadi kalau kamu mau tidak nganggur, mau hidup kamu bebas finansial yang merdeka, mau beli barang tidak lihat harga, mau pasangannya juga bisa bahagia karena kamu bisa kabulkan permintaannya baik secara materi maupun imateri, ya kamu dari sekarang harus preparein karena sukses itu butuh persiapan. Gak bisa kamu kucuk-kucuk langsung sukses. Dan tidak ada kata terlambat. Terbukti kita di TikTok 6 tahun kita nggak live, tapi ketika kita live kita adaptif terhadap perubahan. Dan ingat loh, TikTok itu nanti 2027-2028 itu gongnya. Dan benar-benar semua orang bakalan belanjanya di online. Jadi itu bakalan memiliki potensi yang cukup besar untuk kamu mulai sekarang sehingga kamu bisa memanen hasilnya nanti di 2027-2028. Berarti yang aku ambil di sini ada dua sudut pandang ya. Oke. Untuk orang-orang yang mau belajar berarti ini tuh TikTok sebagai peluang emas ya nantinya ada banyak ya Bang yang. Berarti ya untuk orang yang nggak mau belajar ya mungkin kebalikannya, bisa jadi ya malah petaka juga ya mungkin ya, maaf. Yang penting makanya kita harus mau belajar berarti ya Bang ya. Harus, nggak ada kata tidak belajar. Pokoknya 3 sih konsep untuk bisa sukses. Yang pertama pasti ilmu. Ilmu itu memang pondasinya. Bahkan ibadah aja kita harus ilmu kan. Kalau kita ibadah nggak ngerti apa yang kita baca, apa yang kita lafazkan, ya ibadahnya sia-sia. Itu. Tapi juga jangan sampai nggak sholat. Walaupun kamu sekarang belum bisa bacaan sholat. Sholat lah, apapun keadaannya sholat lah. Sembari nanti Allah kasih petunjuk sehingga kamu bisa bacaan sholat. Gitu. Makanya kalau bisa kita anak kita dari kecil Al-Fatihahnya kita yang hajarin. Tadi pertama ilmu, yang kedua ikhtiar. Ikhtiarnya memang harus dibesarin ya, bagaimana kerja keras dan kerja cerdas. Lalu yang ketiga spiritualnya sih. Jadi 3 ini harus sejalan semua, ilmu, ikhtiar sama spiritual. Kalau ketiganya jalan, ya udah itu pondasi yang udah kuat untuk kamu bisa sukses. Tapi ya Bang, yang tadi Abang jelasin tentang sekolah 12 tahun tuh aku juga ngerasain sih. Ada impact yang emang masuk ke diri aku, kayak bisa belajar, bisa nulis, bisa baca juga. Cuman menurut aku masih banyak juga hal-hal yang kurang gitu loh. Bukan artinya sekolah jelek ya, cuman ada beberapa hal di sistem sekolah itu yang kurang diajarkan gitu loh. Misalnya tentang caranya marketing itu kayak gimana, caranya jualan itu kayak gimana, caranya manage uang itu kayak gimana. Itu nggak diajarin di sekolah Bang, jujur. Makanya ya mungkin aku juga sebelumnya sempat baca dan sempat ngerasa kayak waduh telat nggak ya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, tadi benar yang Abang bilang, yang penting kita mau mulai aja dulu. Selagi berjalan kita berinovasi juga. Nah selain itu nih Bang, Abang kan udah termasuk milenial nih. Milenial, bukan Gen Z lah. Kalau baby kalian mungkin Gen Z. Kalau jatuhnya milenial emang. Abang ngelihat kita sebagai Gen Z nih, menurut Abang kedepannya bisa jadi generasi emas nggak itu? Oke,
Jadi kita rujuk dari yang tadi dulu ya, Iya, iya. tentang sekolah penting atau enggak. Sekolah pastinya penting juga karena untuk membentuk karakter, Iya, iya. ya kepribadian. Dan ingat kita ini makhluk sosial loh. Tentunya kita perlu bersosialisasi kan. Jadi sekolah kan kita punya jadi makhluk sosial, bersosialisasi, punya banyak relasi. Karena itu juga kunci suksesnya adalah dan pintu rezeki banyaknya relasi gitu. Dan untuk solusinya, untuk kita yang udah sekolah tapi nganggap ada beberapa materi yang kita nggak dapatin di sekolah, ya kita harus belajar nih apa yang kita nggak dapatin di sekolah. Contohnya yang mau jualan, marketing, karena guru-guru nggak ngajarkan bagaimana untuk kita kaya, Iya. tapi ngajarkan untuk kita bagaimana bisa cari kerja kan, itu Iya. doang. Ya sementara ketika kamu di dunia kerja, itu kamu harus mikirin cuan, ya bagaimana ngasilin uang untuk jadi kaya, seperti itu. Lalu berikutnya untuk pertanyaannya tadi ya, milenial atau kita tarik ya orang tahun 80-an, Iya. 80-an tuh lebih tangguh, lebih strong, Aku rasa juga gitu. Iya, kuat, iya. Nah, tahun 90-an itu termasuk saya pribadi ya, 92, yaitu dia antara ada yang udah mulai kena mental juga, tapi tetap ada sebagian yang kuat juga. Betul Nah, banget. kalau Gen Z nih dia yang termasuk ya rapuh ya, sering masalah mental health, mental Iya, health. itu. Mantap. Iya, ya work life balance ya atau apapun yang sedikit aja menyakitinya dia langsung tersentuh. Iya. Untuk jadi generasi emas, ya ini kelebihannya Gen Z. Apa tuh Bang? Gen Z itu orang yang cepat banget belajar. Iya, Cepat belajar. Gen Z itu cepat adaptasi. iya. Cepat juga adaptasi. Jadi Gen Z ini mikirannya yang memang udah jauh ke depan. Jadi bahkan karena dari kecil Gen Z ini udah dicekokin teknologi ya. Iya. Teknologi terus apa-apa serba cepat ya. Mau order apa serba cepat, butuh apa serba cepat. Jadi artinya Gen Z ini bisa berpikir lebih instan, lebih cepat. Makanya tadi kelemahan Gen Z adalah ketika kalau kita bicarain tentang proses yang berat-berat, Gen Z mungkin kurang terima karena Gen Z itu mau yang cepat-cepat. Iya. Ya misalnya umur 25 udah jadi direktur, slide-nya iya nerusin papa. Iya. Iya, jadi Umur 20 udah punya duit 1M. 1M Jual tanah. buat tanah. Jadi Gen Z itu pikirannya sangat cepat. Iya. Jadi makanya ini bisa jadi generasi emas tergantung sistem pendidikannya. Karena yang bisa memutus tali rantai kemiskinan itu tentunya pendidikan. Yang membuat kita bisa jadi generasi emas juga menurut aku ya pendidikan. Jadi kalau pendidikannya semakin baik di Indonesia, metodologinya, ya strategi dalam mengajarnya, saya rasa Gen Z akan jadi sesuatu yang luar biasa. Termasuk kita tahu ya sekarang belajar itu ada sebagian Gen Z yang udah nggak mau dengerin guru. Pada capek dengan guru dia bisa lihat di YouTube, Iya. bisa lihat di Instagram, di TikTok, ataupun dari program AI. Iya. Dia tinggal tanya aja lebih cepat daripada jawaban guru yang belum tentu dia terima. Iya. Gitu sih. Jadi itu kecepatan berpikirnya Gen Z ini luar biasa. Dan mudah-mudahan tinggal hanya dukungan dari pemerintah lewat sistem pendidikan, Gen Z jadi generasi emas. Gitu. Ya aku juga ngelihat di lingkungan aku sendiri nih, kebanyakan Gen Z tuh ya baperan lah. Oh. Iya, baperan. Serius. Iya ya, kalau rapuh ya. Tapi alhamdulillahnya aku mungkin karena dari kecil dididik dari lingkungan yang mungkin ya orang tua aku juga broken home. Jadi aku apa-apa serba harus mandiri juga, harus belajar ini itu. Aku di situ udah ngerasain kayak gimana rasanya belajar jualan. Pulang sekolah dulu aku jualan bensin loh. Dan alhamdulillah sekarang di Pestor aku bisa bagi-bagi bensin gratis. Alhamdulillah. Dulu aku jualan bensin tiap hari. Jadi pulang sekolah SMP aku belanja bensin, terus gantian sama mamaku, aku yang jualan bensin. Dan aku sempat diledekin Bang dulu di sekolah. Sama teman-teman aku Karena dibully. jual bensin? Iya, karena jualan bensin, terus ya jualan gas LPG juga dulu. Aku diledekin sama teman-teman kayak, "Ih, jualan bensin." Terus aku cuman kayak, ya udahlah emang takdirnya kayak gini, kita mau ngelak juga. Ya mau gimana lagi gitu. Tahu nggak motivasi yang paling berharga itu apa? Apa tuh Bang? Motivasi dari paling berharga itu adalah dari orang yang menghinamu. Bener sih Bang, Iya. bener. Dan itulah yang membuat aku juga di titik ini. Karena ya makanya di bio aku tuh titik terendah. Jadi aku lebih dari itu, dibulinya, diledekinya gitu. Karena nggak punya siapa-siapa. Kamu lumayan kan masih punya ibu. Gitu. Jadi itu yang buat aku jadi seperti sekarang karakternya, mentalitinya gitu. Jadi nggak apa-apa. Itu proses biar kamu berbeda daripada yang lain. Dan paling penting itu motivasi paling berharga adalah dari orang yang menghinamu. Tuh sih Bang.
Kalau itu nggak buat kamu jadi punya motivasi yang lebih kuat untuk bisa buktikan ke dia bahwa kamu bisa sukses dan dia bisa tarik kembali apa ucapannya. Benar sih. Oh iya, aku juga dulu pernah bang, waktu awal-awal aku mulai ngonten tuh, Hmm. dan aku awal-awal ngonten tuh sempet dihina bang, sama teman-teman aku, sama adik kelas aku. Idih katanya, ngebet jadi seleb ya. Itu sakit banget digituin bang. Ya itu tadi motivasi paling berharga itu dari orang yang menghinamu. Ya, Untuk kamu benar-benar jadi seleb, jadi seleb yang punya value, entrepreneur gitu. Itu Nggak masalah. agak nyesek sih sebenarnya dari lingkungan terdekat aku diledekin kayak gitu. Dan gongnya itu pas aku awal-awal pertama dulu inget banget aku iklan Indomie. Ya. Itu sama Vidi Aldiano juga kan dulu iklan Indomie. Teman-teman aku baru pada ngechat, ih gimana sih caranya? Pengen tahu dong. Dan gini ya, kali ya kita disponsori Indomie kan. Iya. Indomie seleraku. Ditunggu sponsornya. Itu kan sponsornya. Kali aja kan. Ya kali aja kan Indomie masuk ya. Buat teman-teman juga boleh podcastnya ada kata-kata yang bagus dikliperin. Nanti papi kirimin iPhone original. Ini ada dari PS Store iPhone-nya. Untuk yang potongan podcast kita, kalian potong clipper-clippernya. Setiap clipperan ada mungkin kata-kata yang bisa motivasi, yang bisa kamu share di TikTok atau semua media sosial kamu. Kita akan kirimin iPhone buat kamu. iPhone. Kalian bayangin iPhone. Nggak kalian. Aku juga bakal bagiin. Iya. Ditunggu video-videonya. Tunggu ya. Jadi kamu nonton aja podcastnya. Nanti clipper-clipper mana yang bisa kamu ambil, yang mungkin bermanfaat buat kebutuhan orang masing-masing beda ya. Karena kita nanti bakalan banyak temanya, baik dari entrepreneur, ya dari tentang konten kreator, Operator juga ada. ya maupun tentang politik, Sport, ya bola, seni, budaya dan semuanya. Jadi memang ini lengkap lah, super komplit. Oke, tapi sebelum ditutup nih bang, Boleh, aku ada pertanyaan dulu. Cuman abang jawabnya harus cepet ya. boleh. Pester atau keluarga? Pestor, Batam atau Jakarta? Jakarta. MU atau Chelsea? Enggak keduanya. Berarti apa? Kalau nggak keduanya apa? Chelsea. Oh, Chelsea. Karena MU tuh supporternya ngeselin. Dan kalau misalnya MU menang itu sombong banget di media sosial. Seri juga sombong juga. Juga sombong. Kalah pun sombong. Jadi bingung cara ngadepin supporter MU itu yang paling membingungkan. Ya, bayangin kalau menang tuh udah semua media sosial, karena aku kebetulan follower, aku nge-follow yang pastinya yang hobi bola paling banyak. Tahu-tahu. Udah, kalau menang udah dah sombongnya Masya Allah. Masya Allah banget ya. Iya, kalau seri sombong juga. Kalah pun sombong juga. Iya. Fans MU pokoknya paling keren. Benar, punya teman kayak gitu juga sih. Ya kan, ya udah itulah alasannya. Seperti itu. Damai. Terus tadi nggak apa-apa, aku jelasin dikit. Pestor atau keluarga? Iya. Kenapa Kenapa Pestor? lebih Ya dengan Pestor tuh? karena aku kan dulu sebatang kara ya. Ya, tapi aku selalu berdoa semoga menjadi punya keluarga yang besar, yang ada di mana-mana. Dan alhamdulillah sekarang lewat Pestor, aku ketemu istri, jadi keluarga, ya, ketemu istriku dari Pestor, dan dari Sabang sampai Merauke sekarang kita punya keluarga besar Pestor. Jadi itu berkat doa juga. Ya, Tepuk tangan dulu dong. gitu. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Insya Allah ini terima kasih buat tim kreatif yang semoga istiqomah, konsisten. Semoga project ini bisa bermanfaat untuk yang banyak ya. Karena kita akan siapin banyak ruang podcast dengan banyak tematik buat teman-teman. Dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Kita akan buka kuliah umum juga biar teman-teman bisa belajar secara virtual di podcast kita. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton podcast ini diberikan kemudahan, Amin. kebahagiaan, Amin. dikirimin iPhone juga, yang ada clipper-clipper potongan dari cuplikan TikTok kita, dan benar-benar kita akan posting di media sosial kita ya. Itu aja teman-teman. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.